Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rehana Ramadhani dari kelas 11 Teknik Mekatronika 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas agama dari Bu Guslia, yaitu tugas agamanya adalah ceramah. Silakan saksikan videonya berikut. Bye-bye. Di sini saya akan ceramah tentang kelalaian manusia dalam menggunakan waktu. Di sini juga ada mama saya. Mama saya bernama Ibu Yunyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah terbesar berupa kehidupan, kesehatan, kesempatan serta waktu yang sangat berharga. Tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa berdiri di tempat ini, berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang seluruh waktunya digunakan untuk berdakwah, beribadah, dan menebarkan kebaikan. Beliau adalah teladan terbaik dalam memanfaatkan waktu dengan penuh makna. Yang pertama adalah waktu adalah nikmat yang sangat besar. Hadirin sekalian yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang mengira bahwa nikmat terbesar adalah harta, jabatan, atau kesehatan. Padahal waktu adalah nikmat yang melebihi semuanya. Tanpa waktu, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abni Abbasir radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matan maqbunu fihi ma kasirun minan nasi sihaku wal farah, yang artinya ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa manusia sering membuang waktu tanpa sadar, padahal waktu yang hilang tidak pernah bisa dikembalikan. Hadis ini menjelaskan betapa seringnya manusia tidak sadar bahwa waktu yang dimilikinya sangat berharga. Banyak orang yang beranggapan bahwa hidup mereka masih panjang, sehingga menunda-nunda amal kebaikan. Padahal penundaan itulah salah satu bentuk kelalaian terbesar manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah bersumpah dengan waktu dalam surat Al-Asr. Yang kedua, Allah bersumpah demi waktu. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu adalah modal hidup dan manusia merugi bila hilang begitu saja tanpa amal. Surat Ad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu pagi. Surat Al-Fajr, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Semua ini menandakan bahwa waktu bukan sekadar angka, melainkan amanah agung. Untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an, yang artinya Allah ingin manusia benar-benar memperhatikan waktu, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kerugian besar sedang menanti orang-orang yang membiarkan waktunya berlalu tanpa keimanan, tanpa amal, dan tanpa perbuatan baik. Ulama mengatakan, andai manusia merenungi surah Al-Asr saja, niscaya itu cukup sebagai pelajaran. Mengapa? Karena Allah menegaskan setiap manusia rugi bila waktunya dilewatkan tanpa: pertama, iman; kedua, amal saleh; ketiga,
menasihati kebenaran, keempat, menasihati kesabaran. Ini 4 hal yang menjadi tiket keselamatan dari kerugian hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini adalah peringatan kuat agar kita tidak tertipu oleh kelonggaran waktu yang kita miliki saat ini. Selagi kita masih hidup, sehat, dan mampu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Hasan al-Basri pernah berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dirimu. Umur kita berkurang setiap hari adalah langkah menuju kematian. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menentukan naksir kita. 3 adalah bentuk-bentuk kelalaian yang sering dilakukan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, kelalaian terhadap waktu dapat terlihat dalam bentuk-bentuk berikut, yaitu menunda-nunda waktu pekerjaan, padahal Rasulullah mengingatkan, bersegeralah beramal. Segeralah melakukan amal sebelum datang fitnah-fitnah bagikan potongan malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Menunda-nunda adalah pintu masuk kemalasan, dan kemalasan adalah potongan pintu masuk setan. 2. Menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Contohnya, bermain HP terlalu lama, menonton konten yang tidak bermanfaat, mengobrol tanpa tujuan, sibuk mengikuti tren yang tidak membawa kebaikan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tanda baiknya Islam seseorang. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seorang muslim benar-benar bijak, ia tidak akan membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak membuatnya lebih baik. 3. Lalai dalam ibadah. Waktu sholat ditunda, tilawah tidak sempat karena sibuk, padahal waktu habis untuk hal-hal sepele. Padahal Allah berfirman, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. QS Surat Al-Ma'un. Ini adalah peringatan bagi orang yang lalai terhadap waktu ibadah. Yang keempat, waktu tidak bisa kembali. Hadirin yang berbahagia, kita sering berandai-andai. Andai saja aku tidak buang waktu dulu, seandainya aku dulu lebih rajin. Namun semua itu sudah berlalu. Waktu tidak pernah kembali. Ulama besar Hasan al-Basri berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan dari hari-hari. Jika satu hari pergi, maka sebagian dari dirimu juga hilang. Tiap hari yang kita lewati, usia kita berkurang, dan kita tidak tahu kapan hari terakhir itu tiba. Kita akan ditentang waktu. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa waktu adalah salah satu yang akan dihisab di hari kiamat. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada 1 detik pun dari umur kita yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Hadirin sekalian, salah satu penyebab manusia lalai adalah karena merasa bahwa ajal masih jauh. Padahal Allah berfirman, setiap jiwa pasti akan merasa mati. Kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saat tidur, bisa saat bekerja, bisa saat berlibur, bisa hari ini, esok, atau lusa. Cara menghindari kelalaian dalam waktu. Yang pertama, membuat jadwal harian. Yang kedua, mengisi waktu dengan ibadah. Yang ketiga, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, memperbanyak amal salih. Yang kelima, menjaga pergaulan. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Jadikan setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umur, kesehatan, dan waktu kita. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan.
Semoga kita termasuk orang-orang yang bijak dalam memanfaatkan waktu dan bukan orang yang lalai. Mari kita akhiri dengan, ya Allah, berkahilah waktu kami, jadikanlah waktu kami sebagai saksi kebaikan kami, bukan saksi keburukan. Bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami. Dan jauhkan kami dari golongan orang-orang yang lalai. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.